Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian masih sabar dan terus mengawal kasus Subang. Kali ini admin akan membawakan informasi yang sangat epic. Mungkin inilah saksi-saksi yang dibayar oleh Indra Zainal, Mulyana dan juga Yosef. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, bisalah kalian tekan tulisan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Kalau sudah, mari kita simak video dari channel Zona Seleb kali ini. Sudah memasuki bulan keempat, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga diumumkan. Sudah 55 saksi diperiksa, salah satunya tukang surabi yang ternyata mengetahui keberadaan Mimin dan Yosef ketika tanggal 18 Agustus 2021 atau hari di mana Amel dan Tuti korban pembunuh ibu dan anak di Subang dieksekusi. Hal ini setelah ada pernyataan terbaru Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana bahwa dalam waktu dekat tim penyidik sudah mengarahkan keterangan saksi-saksi kepada tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun di tengah perkembangan tersebut ada berita update pengungkapan kasus, yakni adik saksi Yosef yaitu Mulyana dan kepala desa atau Kades Jalan Caga beri uang kepada para saksi yang dipanggil penyidik untuk pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Buat apa? Hal ini diungkap kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, ketika diwawancara tim Dex Jabar Kamis 16 Desember 2021. Saya mendapatkan informasi dari Pak Yosef bahwa ada 4 orang hari ini Kamis 16 Desember 2021 diperiksa di Polda Jabar. Salah satunya adalah tukang surabi, ungkap kuasa hukum Yosef Subang. Keempat saksi yang dipanggil pada Kamis 16 Desember 2021, salah satunya tukang surabi. Tukang surabi bernama Bu Encar, itu dipanggil sebagai saksi bersama 3 orang lainnya yang diketahui orang yang sedang mengantri pada saat itu membeli surabi bersama Yosef. Keempat orang saksi ini dimintai keterangan terkait keberadaan Yosef pada saat kejadian pembunuhan Subang pada tanggal 18 Agustus 2021. Dikatakan Rohman Hidayat pada pagi hari itu Yosef membeli surabi di dekat rumah Bu Mimin. Saat itu antri bersama 3 orang lain yang sama membeli surabi. Setelah membeli surabi, Yosef berniat untuk pulang ke rumah tempat kejadian perkara pembunuhan Subang di Jalan Caga untuk mengambil stick golf. Bahkan saat itu sebelum berangkat ke rumah korban, Yosef menelpon dulu Kedi di lapangan golf Poltak Lembang. Nah, saksi tukang surabi itu menjelaskan bahwa memang saat itu Yosef berada di rumah Bu Mimin dan pagi harinya membeli surabi, ujar Rohman Hidayat. Rohman Hidayat juga menerangkan selain tukang surabi dan Kedi bahwa Yosef tidak berada di TKP pembunuhan Subang, juga diterangkan oleh Bu Mimin dan anak-anaknya. Semuanya menyatakan bahwa Yosef saat pembunuhan terjadi berada di rumah Bu Mimin, kata Rohman. Dengan adanya keterangan dari Mimin, anak-anaknya dan tukang surabi yang menguatkan jika Yosef pagi itu tidak ada di rumah korban pembunuhan Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel, Rohman Hidayat semakin yakin Yosef tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Saya yakin bukan Pak Yosef, karena sebelum penyidik yang mencecar pertanyaan, saya memastikan dulu kepada Yosef dan saat itu bersumpah di bawah Al-Quran, dan Yosef menyatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, katanya. Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana sudah mendeklir bahwa sudah mengantongi nama-nama tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Jenderal Bintang 2 tersebut menyebut dengan istilah tersangka-tersangkanya sudah diketahui. Tentu saja pertanyaan Irjen Suntana ini sudah menjawab pertanyaan netizen dan juga masyarakat yang selama ini ingin mengetahui akhir dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Cantumkan di kolom komentar dan nantikan video dari channel Zona Seleb selanjutnya.